Ya, apa yang kita mau belajar, Pak Ibu? Tadi video singkat tadi kan mengatakan bahwa Atomi itu benar-benar punya produk yang bagus gitu ya. Mister Park tuh bilang, kalaupun orang nggak jalanin bisnis Atomi, mereka tetap butuh produk Atomi. Kenapa? Karena produk Atomi itu udah harga terbaik untuk kualitas sebaik itu. Nah, tetapi kadang-kadang kita sendiri yang ribet. Saya sendiri yang ribet. Mau ceritain tentang produk Atomi aja kayaknya mikirnya udah panjang banget. Mikirnya gimana nanti kalau orangnya mau jalanin. Nanti kalau misalnya orangnya nggak jalanin, terus orangnya nggak bisa ke sukses akademi gimana Bu Silvi? Gimana nanti kalau misalnya dia jalanin, terus nanti kalau misalnya dia dimarahin suaminya gimana? Jadi panjang banget gitu ya. Padahal sebenarnya Atomi itu adalah bisnis produk. Ya, produk yang seharusnya setiap orang tuh pakai di rumahnya. Ya, nah, jadi pagi hari ini kita akan belajar. Ya, pasti Bapak Ibu eh, hampir jarang banget Ibu ini terdengar suaranya. Orangnya kalem banget Bapak Ibu. Ya, orangnya kalem gitu ya. Nah, tetapi satu hal yang saya perhatikan Bapak Ibu ya, dari awal Ibu yang satu ini mulai mau memutuskan mau jalanin Atomi, yang pertama kali dia lakukan adalah dia coba semua produk. Ya, jadi saya melihat banget perubahan kulitnya dari awalnya kulitnya itu sangat sensitif, ya sangat sulit untuk mencoba produk apapun, tapi sekarang makin lama makin cerah, makin lama makin putih, Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar beliau yang satu ini mengalami sendiri bagaimana hebatnya produk Atomi dan bersama suaminya ya mereka berdua menjalankan bisnis Atomi bolak-balik Bandung Jakarta Bapak Ibu. Saya ingat banget waktu tahun lalu mereka mengejar sales master mereka pertama, mereka tuh prinsipnya nggak pulang ke Bandung sebelum selesai sales master. Ya, jadi mereka tuh berhari-hari di Jakarta, Bapak Ibu, ngejerin sales masternya. Nggak pulang kalau nggak selesai. Dan benar-benar mereka selesaikan. Ya, jadi tanpa panjang lebar, mari kita sambut pagi hari ini Bu Dayu. Selamat pagi. Silakan Mbak Dayu. Terima kasih Bu Silvi atas Ya, kesempatan yang diberikan. Semangat pagi semuanya. Selamat pagi, Budayu. Pagi, pagi, pagi. Pagi, Bu Dayu. Pagi, Cantik Bayu. sekali. Assalamualaikum warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Insya Allah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Pagi ini saya mau berbagi salah satu dari 8 inti kebiasaan di Atom, yaitu sharing produk atau berbagi cerita produk kepada orang-orang. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kita sama-sama belajar ya. Saya mau sharing langkah-langkah apa saja di dalam sharing produk yang sudah dijalankan selama ini. Dan tentunya saya masih harus banyak belajar dan berlatih supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi, materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang sudah disempurnakan, yang diambil dari berbagai narasumber Atomi. Menurut saya, sharing produk adalah langkah yang wajib dikuasai, mulai dari awal cerita sampai dengan closing, dan berlanjut dengan follow up. Dengan kata lain, produk yang kita tawarkan memang produk yang dibutuhkan. Lalu mereka beli dan mereka puas dengan manfaatnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan mulai dengan alasan apa sih tujuan sebenarnya dari sharing produk. Yuk kita lihat slide berikut ini. Yang pertama, kita ingin agar produk yang kita ceritakan benar-benar bermanfaat bagi pelanggan kita. Baik itu manfaat kesehatan ataupun manfaat yang membuat kulit kita menjadi bagus, cantik, atau manfaat lainnya dari produk-produk keseharian.
Nah, yang kedua, tujuannya adalah mendapat kepuasan pelanggan. Ini adalah salah satu yang paling penting bagi Atomy. Hal yang paling prinsip bagi Atomy. Ini berarti kita tidak boleh meremehkan keluhan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah terjalinnya hubungan yang baik, yang harmonis antara kita dan pelanggan kita yang setia. Bisa jadi di antara mereka ada partner kerja kita, Imperial Master kita. Yang keempat, mereka mendapatkan nilai plus. Selain nilai produk, mereka mendapatkan pengalaman positif dengan kita. Dari sini, mereka bisa jadi mengambil keputusan yang bulat untuk selalu setia belanja produk kita dibanding membeli produk dari pesaing kita. Yang kelima, dari poin di atas, untuk berikutnya kita bisa dengan lebih mudah menawarkan produk-produk lainnya. Ini terjadi karena sudah terjadi insight atau interaksi dari hati ke hati antara kita dan pelanggan. Dan yang keenam, sudah tentu kita berharap mendapatkan peningkatan penjualan produk. Yang berarti poin value grup kita naik ujung-ujungnya, kita dapat komisi yang semakin hari semakin meningkat. Nah, dari 6 poin tersebut, 6 poin tujuan tersebut, maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan berikutnya adalah pertama-tama, kita harus memahami kebutuhan pelanggan yang tepat. Kalau pelanggan kita tersebut adalah pelanggan dari downline kita, maka kita perlu menggali informasi dari downline kita tentang kebutuhannya. Kalau pelanggan dari daftar nama kita sendiri, tentunya kita lebih mudah mencari tahu informasi kebutuhannya. Bila itu adalah orang yang baru kita kenal, maka kita perlu punya daftar pertanyaan, sehingga kita bisa mengetahui kebutuhannya. Lanjut yang kedua, adalah fokus pada solusi atas permasalahannya. Kita memposisikan diri sebagai konsultan kesehatan dan kecantikan bagi mereka. Di sini pentingnya punya pengetahuan produk yang mumpuni. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo rajin-rajinlah mengikuti Zoom produk di hari Minggu. Rajin-rajin lihat video produk di channel YouTube Atomy Fever atau channel Atomy lainnya. Kemudian yang ketiga, pertahankan semangat dan selalu optimis. Selalu antusias, kita harus punya pandangan yang selalu positif atas semua produk Atomy. Bila ada hal-hal yang negatif dikatakan orang, teruslah menyuarakan hal-hal yang positif tentang produk Atomy sambil tersenyum. Tidak perlu untuk berdebat dengan mereka yang mempunyai pandangan negatif terhadap Atomy. Sekali lagi, sampaikan selalu dengan nada optimis penuh semangat. Yang keempat, buka komunikasi dua arah dengan pelanggan. Perhatian yang tulus atas keluhan-keluhan kesehatannya bisa memberi dampak yang besar bagi mereka. Dengarkan dan arahkan kembali
kepada solusi dari Atomi atas masalah-masalah mereka. Siapkan pertanyaan-pertanyaan bagi pelanggan agar mereka bisa ikut terlibat dalam percakapan. Yang terakhir, yang kelima, kerahkan segala daya upaya, segala kemampuan diri yang membuat mereka tertarik dari sharing produk kita. Agar mereka tanda kutip cinta pada pandangan pertama pada kita, tentunya pada produk. Nah, sekarang bagaimana agar sharing kita benar-benar menarik perhatian mereka? Seperti halnya hukum tarik-menarik, maka kita harus membuat diri kita, produk yang kita bawa, menjadi magnet buat kita. Menjadi magnet buat mereka. Idealnya kita dan produk Atomi yang kita bawa membuat mereka mengatakan, wow. Yang pertama-tama, buatlah penampilan diri yang menarik. Kita harus rapi, harum, tapi tidak perlu juga berlebihan ya. Kemudian yang kedua, bawalah produk-produk demo, rolling stock kita di dalam sebuah kantong atau tas yang menarik, bagus dan bersih. Taruh produk dengan tertata rapi di dalam kantong atau tas tersebut. Yang ketiga, gunakan tools marketing atau peralatan presentasi yang bagus dan menarik. Alhamdulillah, kita Atomi Fever sudah punya buku presentasi yang bagus dan menarik. Yang keempat, siapkan diri kita sebagai storyteller yang menguasai produk dengan baik. Siapkan pengetahuan mengenai latar belakang suatu produk. Terutama hal-hal yang paling penting, yang mudah dipahami, yang bermanfaat bagi pelanggan. Sebagai contoh, tentang hemohim. Yang penting untuk diketahui adalah asal-muasal terciptanya hemohim. Di situ kita perkenalkan KAIRI dan permasalahan internal. Kemudian kita kaitkan dengan CEO Mr. Park Han-gil dan kesembuhannya. Lanjut dengan bagaimana hemohim bekerja dalam tubuh. Kita cerita mengenai NK sel, sel-sel imun lainnya, dan regenerasi sel. Contoh lainnya, Hong Samdan, ginseng merah. Kita cerita popularitas Korea dengan ginsengnya. Lalu kita cerita mengenai pabriknya, di mana merupakan pabrik yang khusus memproduksi ginseng dengan keunggulan bioteknologinya. Bahan produknya berupa serbuk granul dan kandungan ginsenositnya yang sangat tinggi. Dan ini tidak ada duanya. Tidak ada bandingannya dari produk sejenis. Baik dari bahannya maupun kualitasnya. Apalagi harganya sangat terjangkau dibandingkan ginseng merah produk lainnya. Lanjut yang kelima, manfaatkan ulasan atau testimoni pelanggan yang sudah mencoba dan mendapatkan manfaatnya. Kita bisa memperkuat lagi testimoni dari pelanggan yang sembuh dari penyakit seperti tumor, kanker, diabetes, stroke, dan lainnya. Untuk testimoni skincare, kita juga bisa sampaikan testimoni kita sendiri. Atau pelanggan juga teman-teman Atomian. Begitu pula testimoni dari produk lainnya.
seperti kopi, pasta gigi, sikat gigi, koyo, dan lain-lain. Yang keenam, secara moral kita harus selalu berkata jujur. Tidak boleh overclaim ya. Hal ini membawa dampak kepercayaan dan keyakinan yang kuat dari pelanggan terhadap produk dan diri kita sebagai storyteller atau duta produk Atomy. Yang terakhir, di zaman digital ini, kita harus memanfaatkan media sosial untuk bisa tampil secara global. Secara umum, di Indonesia, kita bisa memanfaatkan WhatsApp, ada TikTok, ada Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Terus terang, kami pun masih mengandalkan WhatsApp untuk sharing produk secara online. Kami sedang membuat konsep kontennya untuk bisa tampil di medsos lainnya. Kami masih memprioritaskan offline atau bertemu orang setiap harinya. Kedepannya kami akan optimalkan jika mengisi konten-konten di medsos selain WhatsApp. Sedikit tambahan dari saya, tidak mudah bagi kita untuk memiliki keyakinan dari hal yang tidak terlihat. Sebaliknya, bila kita hanya meyakini dan mengikuti hal-hal yang nampak saja, maksudnya hanya yang terlihat saja, maka saya yakin kita akan mendapatkan pencapaian yang terbatas. Padahal keyakinan itu lebih dari sekedar yang terlihat saja. Keyakinan itu adalah visi. Atomy memimpikan masa depan yang memungkinkan setiap orang di seluruh dunia memakai produknya. Inilah yang menjadi keyakinan yang kuat mengenai masa depan Atomy. Ini adalah visi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mengambil manfaat dari materi yang saya sampaikan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dan tidak berkenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Silvi. Oke, terima kasih Mbak Dayu. Wow. Cantik deh. Iya, pagi ini siapa yang kenyang banget dengan informasinya? Ya, saya tuh sampai langsung WA beberapa leader. Ya, apa yang Bu Dayu sampaikan itu menurut saya bagus banget. Bagus banget. Ya, coba Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapat tadi? Coba, boleh tulis di chat nggak? Saya dapat banyak banget poin-poin yang menurut saya itu benar banget gitu. Ya, salah satunya itu tabel pertanyaan. Ya, kadang-kadang gini, seperti tadi Bu Dayu bilang gitu ya, kadang-kadang kita tuh masuk ke orang itu nggak lihat kebutuhan. Kita cuma ngomong yang kita mau ngomong. Ya, sama seperti kita kalau misalnya, kenapa orang kalau datang ke restoran, itu mereka pasti makan, karena mereka lapar. Bener nggak? Mereka lapar, ya. Jadi mereka ada kebutuhan makan. Tapi kalaupun makanannya seenak apapun, tapi kalau kitanya kenyang, ya nggak mau makan, nggak mau beli. Bukan nggak mau makan, bukan merasa makanannya nggak enak. Cuma emang aku tuh lagi nggak lapar. Nah, banyak dari antara kita masuk ke dalam orang gitu ya, itu ya seperti tadi Budaya bilang, nggak lihat kebutuhan. Kita ngomong aja yang kita mau ngomong, bener nggak? Nah, tapi tadi Budaya ada bilang, bahwa yuk kita cari tahu dulu orang itu butuhnya apa. Nah, menurut saya itu bagus banget. Jadi misalnya orang itu adalah orang dekat kita, kita mungkin lebih tahu, oh iya dia mau kurusan, oh dia mau lebih cantik kulitnya, oh dia lagi ada masalah sama diabetesnya, gula darahnya, ya kan? Jadi yang Budaya bilang kan, ya kita harus tahu kebutuhan dia apa. Kalau itu kita nemenin downline, di perjalanan sebelum ke rumah orangnya, kita sudah tanya dulu, kira-kira menurut kamu orang ini butuhnya apa? Oh iya Bu, dia dari riwayat jantung.
dia lagi gampang capek banget. Oh gitu, oke. Bu, dia ini lagi udah ke klinik mana-mana, Bu, fleknya tebal banget. Dia lagi pusing sama fleknya. Kita udah tahu dulu, Bapak Ibu. Jadi kita masuknya, kalau kita sudah tahu dia butuhnya itu untuk flek, ya kita jangan cerita pasta gigi dong. Bener nggak? Kita jangan cerita vitamin B kompleks, nggak nyambung. Bener nggak, Bu Dayu? Betul. Bener kan? Jadi kita bicara sesuai kebutuhan. Bu Silvi, nanti saya ceritain hemohimnya kapan? Nanti bisa. Sesuaikan dulu kebutuhan. Kaitkan dulu. Tapi kalau seorangnya udah jelas-jelas kali kanker, masa kita tawarin absolut aktif? Bener nggak? Bu, ini bagus buat kulitmu. Ibu pasti pengen dong kulit ibu kencang. Ya mau sih mau, Mbak. Tapi ini kan saya lagi kena kanker. Ya kankernya dulu dong, hemohimnya dulu dibahas, pomenya dulu dibahas, ginsengnya dulu dibahas. Jadi menurut saya tadi poin kebutuhan tuh itu bener banget yang tadi Bu Dayu bilang. Jadi kita harus jadi orang itu yang memenuhi kebutuhan. Yang kedua tadi Bu Dayu ada bilang soal menjadi seorang konsultan. Itu juga menurut saya poin yang bagus banget. Kebanyakan dari kita berfungsi sebagai penjual. Namanya orang jualan, teman-teman pernah nggak ke bazar atau dulu saya tuh ke ITC Mangga 2, ada orang tuh yang jualan itu loh, yang ngomong mulu itu dia orangnya. Bapak Ibu belilah ini, ada alat ini untuk ini setrika, ini begitu, benar-benar ngomong terus kan dia, bener nggak? Pokoknya dia ngomong sepanjang hari, mungkin dia diulang 200 kali itu. Ya, orangnya lewat gitu kan ya. Bagi dia nggak peduli, yang penting dia ngomong, ayo gitu kan. Nah, banyak di antara kita masuk ke pasar dengan cara gitu, kita ngomong aja. Kita ngomong gitu kan ya, kita jualan. Saya lagi pengen jual hemohim. Ya, saya ngomong aja soal hemohim. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau kita fungsinya sebagai konsultan seperti tadi Bu Dayu bilang, ya kita lihat, Ibu kira-kira kebutuhannya apa? Ibu sekarang lagi cari apa? Nah, makanya tadi saya lagi WA beberapa leader, saya mau ngobrol, atau ibu-ibu di sini kalau punya yang ide ini boleh. Jadi saya tuh kepikiran pengen bikin checklist. Jadi misalnya saya ketemu orang, misalnya saya ketemu Bu Harlin gitu ya. Nah, checklistnya tuh udah ada formnya. Satu, apakah ibu tidur kurang dari 8 jam sehari, Bu? Oh iya, oke, kita cek. Dua, apakah ibu sering mengkonsumsi makanan cepat saji? Ya, termasuk makanan Padang itu cepat saji loh, karena kan sudah tersedia, udah dimasak. Iya, oke. Yang ketiga, apakah ibu sering stres kerjaan? Oke, cek. Jadi dengan checklist itu Bapak Ibu, orang itu menyadari. Jadi kita totalin nanti poinnya. Nah, Ibu poinnya lebih dari 3 nih Bu. Berarti Ibu ada resiko apa kayak gitu loh. Nah, tapi saya butuhnya kalau bisa Ibu-ibu punya form seperti itu, kira-kira seperti itu saya mau ya. Nanti kita bikin sama-sama, bikin lebih ini. Jadi dari form itu harapannya orang tuh jadi sadar, oh iya ya berarti saya tuh kurangnya apa gitu, kurangnya vitamin mata, saya kurang vitamin B kompleks, kalau kayak gini berarti saya kurang vitamin C. Yang pasti semuanya itu hemohim Bapak Ibu. Apakah saya gampang capek? Nah itu kan pasti kurang ginseng. Nah jadi dengan formulir itu harapan kita orang tuh jadi menyadari bahwa dia itu ada kebutuhan dibanding kita cuma nyerocos saja jualan hemohim. Ya, terus apalagi tadi Bu Dayu juga bilang apa? Penting banget kita berpenampilan menarik Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu di sini, terutama ibu-ibu ya, yang sering keluar rumah, pokoknya pakai celana pendek, pakai kaos doang kayak saya, atau pakai daster batik. Yuk, sekarang kita harus mandi dari pagi Bapak Ibu ya. Mandi dari pagi supaya kalau kita ketemu orang, kita sudah standby. Ya, kalau nggak sengaja ketemu orang. Terus yang kedua apa? Kalau bisa sudah bikin janji home party sama seseorang, ayo berpenampilan yang menarik. Sisiran dikit, pakai lipstick sedikit, ya. Terus kalau yang bawa motor, dulu saya juga naik motor waktu jalanin bisnis yang lama, sampai itu datang lebih awal ke toilet, sisiran dulu, rambutnya jangan acak-acak, Bapak Ibu, ya, pakai parfum dikit, ya biar menarik gitu loh, orang konsultan kesehatan dan kecantikan, tapi amburadul gitu kan. Terus seperti tadi Bu Dayu juga bilang apa, bawalah tas yang menarik. Tahu kan koper yang saya suka suruh beli itu, koper itu cuma 100 ribuan, Bapak Ibu belilah, itu investasi. Supaya kelihatannya menarik, kelihatannya kayak profesional. Seperti tadi kemarin fotonya Bu Rini tuh, dia bawa koper, kan kelihatannya profesional banget, bener gak? Ya jadi jangan keluarinnya pakai tas McDonald, kan nggak keren. Ya, apalagi pakai tas kresek. Aduh,
Orang ngelihatnya ini bisnis katanya puluhan juta gitu ya, produk Korea, tapi keluarnya pakai tas kresek. Kan kayaknya gimana gitu, emang gorengan Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berpenampilan menarik, menjadi konsultan, ya merepresentasi lah. Ya terus apalagi ya, tadi yang Budayu bilang ya, banyak sih siapa yang pengen minta PDF-nya? Ayo, siapa yang mau? Ya saya aja mau PDF-nya, nanti saya mau pelajari satu-satu lagi untuk mengembangkan lebih lagi gitu ya. Sekali lagi makasih Mbak Dayu udah sharing pagi hari ini. Ya saya percaya itu benar-benar penting banget untuk kita tuh mempersiapkan diri dengan baik Bapak Ibu. Jadi jangan anggap remeh, kan yang penting cerita Bu Silvi, kan yang penting poinnya. Ya bukan cuma poinnya, kalau cara menyampaikannya nggak tepat, tetap aja nggak kena Bapak Ibu. Ya jadi nanti kalau misalnya saya minta Bu Dayu sharing aja di grup partner aja. Ya jadi buat Bapak Ibu yang belum di grup partner, ayo minta sama partnernya, upline-nya, nanti coba dipelajari, checklist satu-satu, yang mana saya tuh kurang. Ya misalnya tadi kata Ibu Dayu juga apa? Storytelling. Ya kita tuh kalau jualan itu, kalau cerita itu pakai story gitu loh. Jadi menarik. Ya iya Ibu, ini heboh ini ceritanya gini nih, kenapa bisa begini, begini. Kan orang suka dengar ceritanya. Ya kan? Ya terus tadi juga Bu Dayu juga bilang apa ya? Pentingnya untuk follow up terus-menerus. Ya karena kadang-kadang orang tuh nggak beli di pertemuan pertama, Bapak Ibu. Mereka bisa beli itu di pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, sebagai seorang konsultan, kita juga harus follow up terus. Gimana, Bu? Bagus nggak? Apa yang dirasa? Suka ininya? Oke, bagus ya. Kalau gitu lanjut ya, Bu ya. Gitu. 3 hari lagi saya hubungin lagi ya. Nah, kayak gitu. Ya kenapa, Bapak Ibu? Karena di bisnis Atomi, untuk punya passive income, kita harus punya basis konsumen yang kuat. Bapak Ibu nggak mau kan punya omset tuh turun naik gitu, bener nggak? Apalagi kalau turun terus, bener nggak? Nah supaya kita punya omset yang stabil, turun terus naik dan terus naik. Jadi ibaratnya gini, jangan patah tumbuh hilang berganti gitu, tapi tumbuh terus, nggak ada yang hilang, tapi yang baru nambah terus. Tapi kalau kita nggak maintain konsumer, yang baru datang, yang lama hilang, lah kapan jadinya, Bapak Ibu? Bapak Ibu kan tahu ya, kalau misalnya mau jadi auto sales master, perlu memiliki 50 kiri, 50 kanan minimal auto consumer. Ya, atau 100 kiri, 100 kanan. Nah, kalau misalnya baru ngumpulin 10, yang 2 hilang, ngumpulin 5, yang 3 hilang, ya nggak jadi-jadi Bapak Ibu. Jadi kita perlu terus-menerus mengupgrade diri kita dengan memaintain. Ya, nah, nanti malam, ntar saya close dulu record